Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung Mas Ridwan dijawab pertanyaan saya tadi itu. Yang ditunggu oleh publik kan, itu yang paling gampang pertanyaan mungkin disasar oleh publik kepada pemerintah. Untuk mengungkap siapa aktor intelektualnya. Ya ditambah lagi kan ada bumbu-bumbu dari sosok yang disebut profesor intelijen gitu ya kan. Asing bermain. Oh maksudnya Pak Hendro. Seperti itu. Anda bisa nggak membumikan kejadian ini? Kalau sudah terjadi sebenarnya pakarnya Pak Arianto. Betul. Karena itu nanti narasinya saya ke Pak Arianto juga. Narasinya adalah narasi penyelidikan ya, narasi reserse. Jadi berangkat dari pelaku-pelaku yang sudah ditangkap Mas Arief. Ya. Nanti akan kelihatan ada CCTV penggeraan mereka, misalnya kalau ada CCTV, ada truk bawa massa masuk ke Pekalongan, diturunkan di jalan dan seterusnya. Itu penanganan penyidik. Itu bisa dipelajari oleh penyidik dan dari situ kita sungguh berharap nanti datanya diumumkan terbuka ke media. Sehingga kemudian bayang-bayang bahwa ini dikendalikan intelijen asing, ini dikendalikan kelompok-kelompok mafia, itu benar-benar terjawab. Ini penting, supaya kemudian masa aksi di lapangan tidak ada stigma negatif terhadap intelijen. Terus terang aku sedih banget, karena ada satu ojol di Makassar, namanya almarhum Gondi. Iya. Dia ojol, kemudian karena provokasi orang, intel katanya. di masa dan meninggal dunia. Ini menyedihkan sekali, karena bagaimanapun juga profesi intelijen itu profesi yang netral. Dia bukan kemudian profesi jahat gitu loh. Ini kan aku juga sebagai seorang pembelajar di S2 kajian intelijen. Sekarang stigma itu udah jahat. Nah, makanya ini harus diluruskan. Intelijen itu justru harus memastikan situasi negara itu makin baik, makin aman. Jangan kemudian ada stigma bahwa intel itu sama dengan jahat gitu. Dan apalagi kalau menuduh orang sembarangan gitu kan. Wah itu yang pakai jaket ojol intel, bayangin meninggal dunia. Oke. Ini harus diakhiri Mas Arief. Cara mengakhirinya gimana? Jangan sebut ada bayang-bayang gitu. Oh ini digerakkan asing. Oh ini digerakkan tapi kan elemen terjadi, mafia. disampaikan. Dijawab dengan fakta. Nanti Polri bisa menjawab itu. Bareskrim bisa menjawab. Tapi adakah kemudian pihak-pihak kalau begitu? Pertanyaan publik nih. Iya. Oknum internal dari negara kita yang kemudian bisa menggerakkan kembali akhirnya sebesar ini. Kembali ke tadi Maria, berangkat dari mereka yang ditangkap. Ini sudah 3.000 orang. 3.155. Nah, 3.155. Kan mereka kemudian bisa diinterogasi. Kamu yang ngumpulin siapa sih? Kamu yang bawain botol siapa sih? Kamu yang bayarin siapa? Yang sewa truk siapa? Nanti di situ ujungnya umumkan. Sehingga kemudian tangkap dan umumkan. Sehingga kemudian motifnya motifnya bisa terbaca sehingga ketika nanti terjadi lagi, jangan amit-amit ya, jangan sampai. Tapi kalau nanti terjadi lagi begitu, itu kita sudah tidak lagi terdadak dengan pola-pola seperti ini. Sebetulnya hal ini bisa saja mungkin diredam sejak awal bila mana peran dari intelijen di segmen kembali ke tadi. Betul ya kan. Nah, artinya begini. Saya tadi bertanya ke Pak Arianto dan Pak Arianto membenarkan ya memang kami yang mengambil tanggung jawab menangani kejadian kemarin itu. Dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Saya membayangkan jumlah polisi berapa sih Pak Arianto, Mas Ridwan seperti itu? Bukankah seharusnya kalau udah situasi sudah mulai runyam, mengarah ke runyam, koordinasi dong dengan Tentara Nasional Indonesia dan lain sebagainya. Koordinasi kan nanti dijawab oleh Pak Arianto, tapi saya ingin Mas. Koordinasi sudah berjalan dong. Anda yakin itu? Iya, aku ini termasuk dalam satu pihak yang punya misi nih, mau dipanggil TV One ini punya misi adalah merukunkan isu-isu TNI Polri. Sepakat. Karena di bawah isunya makin liar. Iya, karena ada yang nampak nggak boleh begitu. Benturkan. Nggak boleh. Kita harus meyakini bahwa TNI dan Polri itu solid. Contoh, Makobrimob dikepung massa. Yang datang di situ adalah marinir, kemudian teman-teman Kostrat, bahkan ada Asintel Kostrat, bahkan ada Pangkostrat. Untuk meredam massa, mengajak mereka untuk pulang. Jangan kemudian di framing dengan akun anonim, akun macam-macam yang nggak jelas itu, seolah-olah tentara menggerakkan orang untuk mengepung Brimob. Bahaya. Narasi ini bahaya banget. Kenapa? Kalau tidak segera diklarifikasi oleh pimpinan Polri maupun pimpinan TNI, adik-adik di lapangan, adik-adik TNI dan Polri di lapangan, ini jiwa korsanya tinggi banget. Semangat korsanya tinggi banget. Mereka harus akur, mereka harus rukun. Potret Kuitang itu menurut Anda itu adalah potret bahwa adanya koordinasi antara Polri dengan TNI? Iya, pada saat kejadian itu menurut saya iya. Jelas, ya? Menurut saya iya, karena bagaimanapun juga tentara hadir di situ tuh berusaha meredam massa untuk segera memulangkan mereka sehingga jalanan bisa kembali normal. Karena mereka memahami bahwa Brimob dalam posisi tidak mungkin masuk ke dalam depan gitu. Karena massa sudah emosi kan. Nah ini kemudian ada nih akun-akun anonim Mas Arief. Yang kemudian memframing gitu loh. Memframing bahwa seolah-olah tentara yang menggerakkan orang. Kan ini nggak bener. Dibalik-balik gitu loh framingnya. Nah
kembali ke Bukan tadi. bikin kondusif, bikin runyam. Nah, mungkin ini dalang framingnya nonton, hentikanlah. Jangan begitulah kalau mau bermain gitu kan. Ini membahayakan karena adik-adik ini punya senjata. TNI Polri ini punya. Udah gak sabar nih Pak bicara. Silakan Pak Arianto. Pak Arianto, betul demikian Pak Arianto. Seru nih Pak diskusi kita. Ya, saya mengamini statementnya Pak Ridwan ya. Tapi saya bukannya diimbau jangan gitulah. Itulah yang dibikin oleh perusuh Pak. Dia menyebarkan medsos itu, buzzernya itu dengan kayak gitu untuk ngomor-ngomori. Itu saya yakin itu yang dikerjakan. Makanya saya nggak bisa Polri lagi. kan punya kuasa untuk mengungkap ini. Ya, mengungkapnya gimana? Mampu nggak? Lah itu tadi kan yang namanya kalau Kita ada patroli siber, kita ada segala macam. bunyinya undang-undang kan sekarang kan kalau masih rame-rame di medsos nggak boleh ditangkap, nggak boleh dibredel karena itu belum terjadi di lapangan. Itulah hukum yang ada. Ini menurut saya ini keberhasilan daripada perusuh itu untuk mengatur undang-undang itu berubah untuk Dia memanfaatkan undang-undang. memudahkan untuk dia bergerak itu tadi. Kan ujaran kebencian medsos itu kan kayak gitu ya Pak ya, mengatur coba kayak gitu. Dihimbau jangan gitu. Mestinya kalau menurut hukum yang berlaku Pak, yang dulu masih berlaku, itu bisa dibredel, bisa ditangkap pelakunya itu tanpa harus melihat kejadian di lapangan. Nah ini pasti kan sudah dong di tangan Kapolri saat ini kan. Sudah berapa hari loh Pak ini kita melalui tanggal 31. Artinya kan sudah dong mengerucut ke siapa. Jadi gini, akhirnya setelah kita melaksanakan perintah dari presiden ya, tindak tegas semua anarkis. Kan presiden itu perintahnya dua kan. Berdemolah secara damai, tertib, tapi anarkis tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah ini yang harus dinarasikan pada publik semua. Kalau saya sih intinya ya nomor satu tuh kita menyampaikan kepada, kita ngomong bahwa itu ada perusuh itu, saya hanya menyadarkan rakyat ya, kita tuh jangan diadu oleh perusuh itu Pak. Sekarang perusuh itu dengan ketawa-ketawa Pak dia. Melihat kita itu diadu-adu kayak gitu. Inilah misi saya ya kalau saya ngomong di depan umum itu saya menyampaikan gini gitu. Kemudian tadi mengenai penindakan tegas itu tadi ya. Kalau yang namanya anarkis itu Pak ya itu kan dulu ya waktu kita menghadapi teroris itu ya. Perencanaan teroris dulu kan nggak bisa dihukum kan. Sekarang bisa dirubah. Berkat perubahan undang-undang itulah maka kita sukses sekarang menangani teroris seluruh dunia, kita paling hebat. Karena apa? Baru rencana sudah bisa ditangkap. Nah mestinya untuk anarkis ini juga begitu harusnya. Kalau perencanaan suatu dan itu diperkirakan menimbulkan dahsyat yang luar biasa, itu harus dibedakan dengan ujaran kebencian yang biasa. Jangan dipukul rata. Ujaran kebencian nggak bisa dituntut kalau belum ada kejadian masalah. Itu salah fatal itu Pak. Saya bisa mengatakan jadinya begini gitu. Ya ini risiko. Saya membayangkan di lapangan kebingungannya. Saya hanya mengatakan inilah risiko publik ya akibat daripada kebijakan yang hanya berat sebelah itu tadi. Saya bukan menuduh ya, tapi saya menduga para pembikin undang-undang itu tidak sadar bahwa dia itu dikendalikan oleh perusuh itu tadi yang ingin bikin heboh itu tadi kan. Dulu kan kayak gitu kan waktu sebelum. Ini serius Pak? Saya pemikiran saya serius saya. Karena saya berikan saran ya, bedakanlah antara ajaran kebencian, ujaran kebencian itu dengan yang kira-kira kayak yang biasa. Kalau yang ringan akibatnya itu oke. Harus ada kejadian di lapangan. Tetapi kalau kira-kira itu ujaran kebencian itu bisa menimbulkan suatu malapetaka seperti sekarang ini, harusnya dibedakan. Tapi nanti narasi berubah Pak. Pemberangusan demokrasi nih begitu. Itu. Nah, yang kedua, harus ada sekarang undang-undang yang menjelaskan bagaimana menyampaikan pendapat aspirasi dengan bagaimana menghasut. Harus ada batasan yang jelas. Sejauh ini cuman penafsiran para ahli. Para ahli dituduh, ahlinya sudah padahal saat demonstrasi berlangsung, nggak mungkin kita minta ahli-ahli dulu, makanya Pak. Enggak, akibat tidak ada pembedaan yang jelas itu. Penanganan di lapangan. Penafsiran di lapangan bisa diputar-putar balikkan sama itu Pak ahli-ahli. Ini enggak, ini kebebasan berpendapat. Tapi yang dikerjakan apa? Menghasut kayak gitu, vulgar kayak karena itu. Karena nggak ada batasan. Karena nggak ada batasnya. Jelas, Itu saya memaknai daripada kejadian ini menjadikan suatu pelajaran ya. Ini bukan hanya polisi aja yang suruh ini Pak, suruh baik, suruh gini. Dari dulu Pak saya polisi yang terdepan menangani unjuk rasa itu. Saya sudah terapkan zona protap itu. Tetapi sekarang protap itu nggak akan mungkin untuk menghadapkan suatu anarkis yang massal. Nggak akan mungkin itu teori itu berjalan. Saya sebelum konversi saya pertegas lagi ke Pak Arianto. Pak, saat ini kan sudah masif di mana-mana ya, di beberapa daerah juga ada yang namanya patroli besar, patroli besar-besaran. Bahkan itu juga ada tampak sinergitas antara TNI dan Polri di lapangan.
Nah, apakah ini momentum yang terlambat menurut Pak Ari begitu? Kenapa tidak di awal itu ditunjukkan kepada publik, Pak, begitu? Tidak. Justru, apalagi pada saat penanganan, Kalau saya melihat ini justru ini berarti suatu contoh ya, bahwa apabila kebebasan itu dilepas gitu ya, kebebasan untuk melakukan ujaran kebencian itu dibebaskan, anarki yang harus mestinya ditindak tegas tapi kemudian polisinya ragu-ragu karena takut nanti terjadi martir itu tadi, itu ternyata akibatnya lebih fatal kan. Tapi kemarin begitu Pak Presiden tegaskan dari atas, artinya itu dari atas sudah mempunyai arah yang sama bahwa yang anarkis harus ditindak tegas, agak mendingan turun kan gitu. Nah, jadi ini bukan berarti suatu terlambat, bukan Pak. Polisi punya SOP sudah bukan kebobolan, karena risiko yang dihadapkan itu terlalu besar Pak. Kalau waktu itu terus, nah risiko yang dihadapkan terlalu besar, tapi kalau dihadapi bersama kan mungkin lebih. Karena begini Pak, ketika kemarin terjadi rame-rame itu Pak, publik di lapangan itu masih a priori Pak. A priori bahwa polisi itu ekspresif. Ini kan yang ditebarkan oleh para perusuh itu kayak gitu. Nah setelah Pak Prabowo memerintahkan anarkis tidak tegas, sebagian publik yang di lapangan yang bisa menerima Pak Prabowo itu berarti aparatnya memang harusnya menindak tegas yang anarkis itu. Berkuranglah itu Pak tensi itu, dan kemudian maka patroli gabungan itu bisa dilakukan kan. Nah, kemudian kepada yang mengenai antara polisi dengan TNI, saya sampaikan ya Pak, pada kesempatan inilah si perusuh itu tadi pasti akan mengadu domba antara polisi dengan TNI. Terus menerus begitu. Udah pasti itu Pak. Entah secara sembunyi-sembunyi apa enggak gitu. Ini harus disadari ya, bahwa polisi, anggota polisi yang di lapangan pun itu harus sadar bahwa kita itu pasti akan diadu domba gitu. Mas Ridwan, dengan pernyataan Presiden yang cukup tegas, cukup komprehensif juga poin-poinnya kita tahu bersama begitu. Ini juga sekaligus juga berbenah juga dong seharusnya ke dalam, harus dilihat juga jajaran-jajaran Presiden yang mungkin belum optimal atau belum performanya belum maksimal begitu. Maksud intelijen kita kan nggak mungkin nggak tahu kan? Tentu, kalau evaluasi tadi sudah saya sampaikan di depan ya, itu tadi evaluasi dari sisi pemerintah. Kalau evaluasi dari sisi masyarakat sipil, saya kira ini juga seruan kepada teman-teman aktivis masyarakat sipil, apakah para rektor, para akademisi, para dosen, bagaimana sih kita bisa menciptakan satu demonstrasi yang peaceful. Ya kan? Bagaimana Anda bisa mengontrol massa adik-adik mahasiswa ini sehingga kemudian tidak bisa disusupi oleh provokator siapapun. Tidak dimanfaatkan. Tidak bisa dimanfaatkan. Misalnya, bagaimana mereka menciptakan satu sistem kontrol sendiri untuk bisa mengawasi provokator. Dari tanpa mana mereka bisa tahu protokol? Nah, ini makanya ini yang kemudian harus disuarakan oleh teman-teman aktivis mahasiswa, aktivis demokrasi, aktivis HAM gitu. Makin peaceful, makin baik kan? Kalau misalnya tuntutan rakyat sekarang, disparitas, kesenjangan ekonomi, ini belum bisa dijawab oleh pemerintah, kan mesti demonstrasi akan terus ada. Jadi kabur. Pasti akan terus ada kan? Pasti akan terus ada. Bagaimana demonstrasi-demonstrasi berikutnya itu peaceful, gitu loh. Pink demonstration gitu loh. Pakai mawar misalnya, pakai kaos pink, kemudian nanti ada penataan yang rapi, sampah-sampah tidak ada, kemudian pot-pot bunga bahkan tidak disentuh. Peaceful demo. Tapi kata sebagian orang, itu mah bukan unjuk rasa namanya kalau kayak gitu. Oh, bisa aja. Gak akan didengar kata Mas. Bisa aja. Justru sekarang kalau kemudian pakai strategi merusuh, sudah jelas kan? Sudah jelas ujungnya kan? Ujungnya pasti juga nggak akan rusak, ya kan? Kalau perusuhan pembakaran sudah jelas masyarakat menjadi muak. Kalau teman-teman sekarang ke lapangan bicara sama teman-teman ojol, teman-teman taksi, mereka juga sebel dan mereka sudah sebel banget sekarang dengan demo. Kenapa? Karena kemudian narasinya adalah rusuh, bikin mata pencaharian mereka berkurang. Maka himbauan kepada teman-teman aktivis HAM, aktivis demokrasi, yuk dipikirin gimana kita bisa melatih adik-adik mahasiswa ketika menyuarakan pendapat secara rapi, tertib dan aman. Jadi ada sistem kontrol sendiri agar tuntutannya nggak kabur dengan hak. Teknisnya itu bisa panjang itu, dan itu bisa kemudian dilakukan gitu. Evaluasi di awal yang disampaikan oleh Mas Ridwan dan juga Pak Arianto yang disampaikan, mudah-mudahan sih bisa segera dilakukan, diimplementasikan, diterapkan. Jangan sampai ya ada yang mungkin mengabaikan, menganggap sepele dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Ridwan Habib atas waktu Pak Arianto. Terima kasih banyak waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami jeda pemirsa, namun saya jeda kami hadirkan ini ada informasi seorang pegawai Kementerian Luar Negeri di Lima, Peru dilaporkan meninggal dunia usai menjadi korban penembakan pada Senin malam waktu setempat. Saat lagi informasi untuk Anda.